Halo guys, ketemu lagi. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mobil yang sangat spesial karena dia berhasil mengalahkan mobil F1, mobil LMP1, dan mobil kencang lainnya di ajang Goodwood Festival of Speed dengan catatan waktu 39,08 detik. Wah, keren banget. Oke, padahal ini dia adalah mobil listrik. Ya, mobil listrik kecil-kecil cabai rawit. Nah, kenapa bisa sekencang itu? Jadi mobil ini menerapkan berbagai solusi inovasi, ya, khususnya di segi aerodinamikanya. Salah satunya adalah dia menggunakan sistem fan car. Jadi dia menggunakan semacam kipas untuk menyedot udara dari bawah mobil sehingga menciptakan ruangan vakum di bagian bawah mobil. Nah, baru-baru ini McMurtry melakukan eksperimen atau uji coba dengan cara membuat mobilnya bisa menempel di atas tanpa jatuh hanya mengandalkan kipasnya tadi. Nah, kali ini kita akan coba bahas teknisnya. Kita akan coba hitung berapa downforce potensial yang dia bisa dihasilkan dan kira-kira apa kekurangan dari sistem kipas ini. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Kalau di mobil balap biasa atau di mobil jalanan ya, gaya tekan ke bawah itu diciptakan dengan cara kita memasang spoiler, memasang diffuser, memasang splitter, kanat ya. Tapi kelemahan dari sistem atau komponen tadi adalah mobil harus melaju ya. Jadi menurut persamaan Bernoulli, jika ada aliran udara di atas mobil yang lebih lambat ya, dia akan menciptakan tekanan di atas mobil kan. Ini nanti pada akhirnya akan menciptakan gaya tekan ke bawah atau downforce. Nah, berbeda dengan sistem fan car yang digunakan oleh McMurtry ini. Jadi si mobil sebetulnya tidak perlu melaju ya untuk menciptakan downforce. Jadi dalam keadaan diam, mobil itu sudah bisa menghasilkan downforce atau gaya tekan ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, sistem ini sebetulnya sudah diterapkan di mobil Formula One zaman dulu ya, kalau tidak salah BT46, Brabham BT46 ya. Cuman untuk sekarang regulasinya tidak memperbolehkan menggunakan sistem aerodinamika seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya kipas ini sehingga membuat bisa terjadi adanya downforce ya. Jadi pada dasarnya kipas di mobil ini dia akan menyedot udara dari bawah mobil sehingga menciptakan ruang vakum. Ruang vakum berarti tekanannya sangat-sangat kecil. Ya, kita asumsikan nanti tekanan di bawah ini mendekati 0. Oke. Nah, sementara di atas mobil tentu saja ada tekanan, yaitu tekanan atmosfer. Nah, jadinya di atas ini ada tekanan atmosfer, di bawah mobil tekanannya hampir 0 atau vakum. Dia akan menciptakan perbedaan tekanan atas mobil dan di bawah mobil. Oke. Untuk tekanan di atas mobil ini, kita asumsikan tekanannya tekanan atmosfer, yaitu sekitar 100 kN per meter kuadrat ya. Kemudian tekanan di bawahnya tadi 0. Oke. Nah, perbedaan tekanan ini akan menghasilkan gaya tekan atau downforce. Dengan persamaan, gaya tekan potensialnya nanti adalah perbedaan tekanan dikalikan dengan luas permukaan ya. Kemudian nanti kita akan hitung. Nah, untuk luas permukaannya kita bisa hitung dengan mengasumsikan ukuran dari mobilnya ya. Kita anggap permukaannya adalah permukaan persegi panjang ya. Jadi kita bisa tahu ukuran mobilnya dari website McMurtry-nya sendiri, yaitu panjang mobilnya ini adalah 3,45 meter, kemudian lebarnya adalah 1,58 meter. Sehingga kalau kita kalikan, luasnya adalah 5,45 meter persegi. Oke. Kemudian luasnya tadi kita dapat, kita masukkan ke persamaan ini. Downforce-nya adalah perbedaan tekanan dikalikan dengan luas permukaan ya. Oke, kita kalikan 100 kN per meter kuadrat dikurang 0 kN per meter kuadrat dikalikan tadi luasnya 5,45 meter kuadrat, sehingga kita akan dapat nilai downforce yang luar biasa besar. 545.000 Newton. Gila ini ya. Oke, atau kalau kita konversi ke kilogram, kita bagi dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka kita akan mendapat downforce potensialnya adalah 54
kilogram. Ya, mobil aja satunya itu kan paling berapa sih? 3 kilogram ya. 3 kilogram, 3 ton atau 3000 kilogram ya. Ini 54.500 kilogram. Berarti 54 ton ya. Wah, gila. Ini baru potensi ya, ini potensi. Oke. Sehingga kalau kita lihat di videonya, ketika misalkan mobilnya di atas, posisi di atas, kita bisa hitung kalau untuk membuat mobilnya ini cukup diam di atas, tidak jatuh, maka kita tidak perlu sampai menghasilkan downforce sebesar ini. Cukup downforce yang sama dengan bobot mobilnya. Dari website Manmurti kita tahu kalau bobot mobilnya kira-kira ya sekitar 1000 kg. Ini sudah termasuk berat pengemudi. Maka supaya mobilnya stay diam, maka mobilnya cukup menghasilkan downforce sekitar ya sama 1000 kg juga atau 10.000 Newton. Ya ingat fisika dasar ya, jadi ini keseimbangan jadinya kan. Oke, jadi sangat jauh lebih kecil dibanding dengan potensi downforce yang dia bisa hasilkan. Tuh, keren. Nah, bagaimana kalau mobilnya ada di posisi menyamping seperti ini? Nah, ini sedikit lebih besar nanti downforce-nya ya. Karena di sini kalau mobilnya menyamping, gaya beratnya tetap ke bawah, berat mobilnya 1000 kg. Tapi nanti downforce-nya jadi arahnya tegak lurus. Ya, jadi ini downforce yang dibutuhkannya jadi arahnya ke sini ya. Oke, bagaimana cara kita menghitung ini? Oke, supaya mobilnya tidak jatuh, tetap kita perlu gaya 1000 kg, penyeimbang 1000 kg juga ke atas ya. Oke, tapi karena di sini downforce-nya tegak lurus, maka kita harus menghitung dulu si FD-nya berapa ya, atau downforce-nya ini berapa. Caranya kita gunakan rumus gaya gesek. Nah, jadi ketika mobilnya menyamping seperti ini, maka yang menahan mobil sebetulnya adalah gaya gesek. Gaya gesek ya. Gaya gesek tentu arahnya nanti harus berlawanan dengan gaya berat dari si mobil ini ya. Oke, nah nanti gaya geseknya adalah FD ya, ini dikalikan dengan mu. Mu itu adalah koefisien gesek. Ya, jadi seberapa kasar permukaan dari si mobilnya menempel ya. Nah, di sini kita bisa asumsikan kalau koefisien geseknya itu 0,4 ya. Sehingga kalau kita masukkan gaya gesek yang dibutuhkan adalah 10.000 Newton ya, 1000 dikali 10. Kemudian kita masukkan mu-nya 0,4. Kemudian kita bisa mendapat FD-nya adalah 10.000 dibagi 0,4. Oke, menghasilkan gaya downforce sebesar 25.000 Newton ya. Atau kalau dikonversi ke bobot, maka dia si downforce-nya ini setara dengan bobot 2.500 kg ya. Oke, jadi sangat jauh lebih kecil daripada downforce potensial yang tadi dia bisa hasilkan. Wah, jadi ini adalah solusi yang luar biasa sekali ya. Tapi di sini harus diingat bahwa kita melakukan banyak asumsi, seperti kita menganggap kalau luas area persegi ya. Padahal sebenarnya ini kan ada lekukan-lekukan yang sebenarnya mempengaruhi luas sebenarnya ya dari si mobil. Oke, kemudian tadi juga kita asumsikan bahwa ini koefisien geseknya 0,4 ya. Seperti itu. Ya. Jadi makanya mobil ini bisa sangat kencang dan bisa mengalahkan berbagai mobil kencang lainnya di ajang Goldwood Festival of Speed. Wah. Oke. Next, kita akan coba bahas mengenai efisiensi dari si kipasnya ini. Karena tentu saja ini kipasnya harus mempunyai power yang cukup untuk terus menyedot udara dari bawah mobil ya. Nah, itu kelemahan dari sistem seperti ini. Jadi dia harus ada kipas yang terus menyedot udara dari bawah. Oke, next kita akan lanjutkan pembahasannya ya, pembahasan mengenai kipasnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, terima kasih.